bersama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Nah, kali ini di Autofam lagi ready stock untuk mobil MPV. Jadi buat kalian yang lagi pengen cari-cari mobil keluarga, nah ini Angel ada nih Toyota Alphard tahun 2021. Untuk kondisinya kayak gimana, kilometernya baru berjalan berapa, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Dan jangan skip video sampai habis ya. Oke, di sebelah kanan Angel ini ada Toyota Alphard. Ini untuk tipenya yang tipe G ATPM, jadi cc di 2500 ya. Kalau dari bagian depannya, ini dia udah grillnya udah pasti besar ya, udah transformer. Terus di sini kalian bisa lihat untuk Toyota Alphard itu dari bagian depannya aja udah kelihatan kalau mobil ini tuh mewah gitu ya. Di sini dia pakai lift chrome yang besar banget nih, untuk grillnya dia sampai bawah sini untuk yang 2020. Terus untuk lampunya pun udah full LED ya, di bagian bawahnya pun dilengkapi juga sama lampu fog lamp. Kameranya ada 360 derajat, jadi ada 4, ada di bagian depan, terus di samping kanan kiri, sama di bagian belakangnya juga ada. Untuk kamera depannya dia ada di bagian bawah sini nih, ada di bagian tengah sini ya. Untuk bagian mesinnya coba kita langsung lihat aja nih. Oke, kita lanjut ke bagian mesinnya ya. Untuk Toyota Alphard G ATPM ini dia cc di 2500 ya. Dan untuk kondisinya kalian gak perlu khawatir karena kita selalu menjamin mobil ini bebas dari banjir, tabrak, kilometernya asli. Dan kalian juga boleh langsung cek aja ke dealer resmi untuk general check up. Dan mobil di tahun 2021 ini juga masih ada garansi resminya dari Toyota ya. Di bagian atasnya pun ini udah dilengkapi sama peredam. Tapi sekarang kita langsung lanjut aja ke bagian sampingnya yuk. Lanjut ke bagian sampingnya ya. Untuk Alphard ini dia mobilnya emang lebar, terus panjang juga ya, karena ini juga bisa untuk 7 orang penumpang di bagian dalamnya. Tapi sebelum kita bahas ke belakang-belakang ataupun interiornya, kita bahas dulu nih dari bagian bannya. Untuk bannya ini dia masih bawaan pastinya ya. Bawaannya dia pakainya ban Toyo. Terus di sini juga velgnya udah two tone polish. Untuk ukurannya ini di 235/50, untuk ringnya di ring 18. Untuk spion dia udah retract, udah elektrik, dan udah dilengkapi juga sama lampu sen bagian samping. Di sini untuk kameranya ada di bagian bawah ya. Ini untuk yang bagian kiri, di bagian kanannya juga sama, ada di bagian bawah spion. Di bagian pintunya ini dia udah smart entry juga. Terus di bagian bawahnya untuk pintu depan dia pakai aksen lift chrome di bawah. Tapi untuk pintu belakangnya dia ada di bagian atasnya ya. Untuk pintu belakangnya juga dia udah electric sliding door. Itu kalian bisa buka dari sini ataupun dari kunci tinggal di hold aja ya. Tangki bensin ada di sebelah kiri. Kaca film ini pakainya V-Cool. Lanjut lagi ke bagian belakang, ayo. Oke, lanjut lagi ya. Untuk bagian belakangnya nih, untuk Alphard ini dia belakangnya kotak ya. Udah 2015 ke atas, bentuknya kayak gini nih. Ini untuk lampu belakangnya udah LED juga. Terus di bagian atasnya ini ada spoiler dan head mount stop lamp. Untuk wipernya dia ada di bagian atas ini ya, jadi ada di bagian dalamnya situ. Kalau misalnya mau dipakai baru dia turun. Nah, di belakang ini dia ada 2 kamera. Kamera yang pertama ada di bagian sini. Ini untuk tampilan layarnya nanti ada di bagian spion dalam, spion tengah dalam, nanti Angel tunjukin juga. Dan untuk kamera mundurnya dia ada di bagian bawah emblem Toyota. Jadi ada di bagian sini ya. Di bagian kirinya itu ada emblem Alphard dan ada emblem ini ya. Ini untuk 50 tahun anniversary-nya Toyota. Di bagian kanannya ada emblem untuk tipenya ini tipe G ATPM. Untuk buka bagasi belakang ini dia juga udah elektrik. Jadi kalian bisa langsung hold aja dari kuncinya. Dia udah otomatis ngebuka. Oke, ini untuk bagian belakangnya ya. Karena kursi bagian belakangnya lagi diturunin, jadi kelihatan space untuk bagasinya tuh emang kecil ya. Tapi di bagian bawahnya ini sebenarnya ada ruas lagi. Di bagian bawah ini kalian bisa nyimpen barang juga. Di sini emergency kitnya masih lengkap ya. Untuk headrestnya masih ada. Ini masih plastikan semua. Dan untuk ban serepnya dia ada di sebelah kanan sini. Ban serep juga belum turun ya. Tapi mungkin kalau kalian lagi pengen bawa barang
nggak ada penumpang di bagian belakang, ini bisa langsung dilipat aja, dia ngelipatnya ke samping, jadi untuk space bagasi belakangnya bakalan lebih luas. Sini untuk nutup pintu bagasinya juga udah elektrik, jadi udah power back door, tinggal dipencet sekali aja dia udah otomatis nutup sendiri. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian interiornya. Oke, sekarang kita udah di bagian interior dari Toyota Alphard GTPM tahunnya di 2021. Untuk interiornya, kalau tipe Alphard GTPM itu dia warnanya beige ya. Di sini untuk kursinya juga udah mewah banget. Jadi untuk pengaturan kursinya pun ini udah full electric seat, baik dia kursi depan, kursi tengahnya itu juga udah elektrik. Tapi untuk bagian drivernya ini ada memory seatnya ya. Untuk memory seatnya dia ada di bagian door trim sini. Dan untuk armrestnya dia juga udah soft touch ya. Di sini ada sedikit aksen wooden panel yang glossy, jadi tambah kesan mewahnya tuh dapat banget ya. Untuk pengaturan kaca, 4 kaca ini udah auto semua. Terus di sini ada window mundur vlognya, ada pengaturan untuk spion, dan di bagian bawah ada speaker, terus ada cup holder dan door pocket. Terus di bagian kanannya ini dia ada cup holdernya ya, di bagian kirinya itu juga ada. Di sini ada tombol start engine karena ini kuncinya juga udah keyless ya. Nah, ini untuk kuncinya masih plastikan juga ya. Di sini ada tombol untuk power door off, ini untuk bagasi belakang. Terus ada tuas buat buka kap mesin dan tangki bensin, dan di sini ada sedikit laci kecil biasanya buat naruh-naruh koin gitu ya. Lanjut lagi ke bagian setirnya. Ini untuk setirnya dia juga udah dilapisin kulit, dan di bagian atas sama bagian bawahnya dia pakai aksen wooden panel. Cuman kalau di bagian setirnya ini wooden panelnya agak gelap ya warnanya. Di bagian kirinya ini ada pengaturan untuk mode sama volume. Di bagian kanannya ini untuk pengaturan MID. Kalian bisa lihat juga untuk informationnya di sini. Kilometernya ini baru di 4.400. Kilometernya masih sedikit banget ya. Mobilnya emang masih baru banget jalan 4.000. Wow. Dan kita jamin untuk kilometernya ini asli nggak ada gulungan. Untuk pengaturan wipernya dia ada di sebelah kiri, dan untuk pengaturan lampunya dia ada di sebelah kanan. Dan ini lampu depannya juga udah ini ya, udah otomatis. Jadi kalau misalnya kalian belok ke kiri dia bakalan otomatis juga. Terus lanjut ke bagian head unitnya. Ini untuk head unitnya dia tampilannya lebih besar ya. Terus di sini untuk tampilannya juga udah berbeda. Sini kita coba lihat ya untuk pengaturan aplikasinya sama lengkapnya sih sebenarnya. Ini bisa kalian lihat juga nih untuk kameranya. Ini untuk tampilan kamera 360-nya. Terus Angel mau tunjukin ini ya. Untuk tampilan kamera yang ada di bagian spion. Nah, ini untuk kamera belakangnya nih. Jadi dia bisa muncul di sini. Jadi kalau mundur juga lebih kelihatan ya. Di bagian bawahnya ini untuk pengaturan AC pun dia udah model screen gitu. Udah dual zone juga, jadi bisa diatur bagian kanan dan kirinya. Udah electric parking brake with auto hold. Terus di sini juga ada eco mode. Transmisi automatic ya. Di sini ada aksen wooden panelnya lagi. Terus ada pengaturan untuk heater seat. Ini untuk bagian kiri, yang R ini right untuk sebelah kanan, penumpang kanan. Ada 2 cup holder, terus di sini ada console box. Untuk console box tengahnya ini juga bisa dibuka dari 2 sisi. Bisa dibuka dari sisi penumpang depan kiri ataupun dari sisi driver. Nah, ini bisa kayak gini. Di sini juga udah dilengkapin sama wireless charging ya. Jadi buat handphone yang udah support ini bisa langsung ngecas aja di sini. Jadi tinggal ditaruh aja, nggak perlu colok-colok kabel lagi ya. Di bagian bawahnya ini ada colokan untuk power outlet juga. Nah, ini ada di bagian bawah sini. Terus di bagian atasnya ini ada sun visor yang udah dilengkapin lampu yang udah otomatis. Tapi kalau masih kurang terang bisa nyalain aja lampu yang di bagian tengah ini. Lampu yang bagian tengahnya pun dia udah putih ya, jadi udah nggak oranye warnanya. Ada tempat penyimpanan kacamata. Terus di sini ada pengaturan untuk buka pintu samping kanan kiri. Pintu bagasi juga bisa, dan yang di bagian tengah ini buat buka sunroof yang ada di bagian tengah. Sekarang kita coba langsung duduk di bagian tengahnya ya.
Oke, sekarang Angel duduk di bagian tengahnya. Di bagian tengahnya ini dia captain seat ya, jadi cuma bisa duduk berdua aja. Karena untuk kursinya juga udah pilot seat. Di sini emang bener-bener kayak dimanjain banget ya. Dari bagian kursinya dulu kita bahas. Ini dia bisa kalian atur. Untuk pengaturannya ini semuanya udah elektrik dan ada di bagian sini ya. Ada di bagian armrestnya. Terus untuk pengaturannya ini ada pengaturan untuk lampu baca. Jadi lampu bacanya ada di bagian atas kita. Kalau duduknya di kiri ada di bagian atas kiri. Terus di sini kalian bisa juga selonjorin untuk bagian kakinya. Nah, ini semuanya pengaturannya udah elektrik ya. Kalian bisa atur aja. Kecuali untuk slidingnya. Kalau untuk slidingnya dia tetap masih manual nih. Untuk legroomnya, nah ini untuk kabin Alphard udah pasti luas banget ya. Jadi kalian kalau duduk pun bakalan senyaman itu. Kan kalian bisa lihat nih untuk bagian kakinya ini masih luas banget. Untuk headroomnya pun juga ini luas banget. Terus untuk bagian door trimnya ini sebenarnya hampir sama ya. Cuman di bagian tengah ini dia pintunya sliding door dan udah otomatis juga. Di sini juga udah dilengkapin sama keray. Terus kalau masih pengen nggak kelihatan dari luar, ini bisa dipakai aja nih untuk gordennya ya, jadi bisa ditutupin jadi orang dari luar nggak bisa lihat ke dalam. Di bagian bawahnya itu ada cup holder dan untuk pengaturan kacanya ini pun sudah auto ya. Di bagian tengahnya ini ada meja, dan mejanya udah dilengkapin sama cup holder juga. Ini bisa diturunin, jadi kalau ada penumpang belakang bisa lewat tengah sini. Di bagian atasnya, nah ini ada TV-nya. Untuk TV-nya ini dia jauh lebih besar ya dari Alphard sebelumnya nih. Kalian bisa lihat di sini. Ini TV-nya benar-benar besar banget. Dan di sini juga ada pengaturannya. Untuk yang bagian kiri ini untuk pengaturan dari ambient lightroom-nya. Untuk ambient lightroom-nya pun ini bisa diganti beberapa warna ya. Tinggal diatur aja. Untuk pengaturan AC-nya pun bisa dari bagian tengah sini temperaturnya, dan ada tombol juga bagian paling kanan untuk buka sunroof-nya. Cuman sunroofnya nggak kita buka dulu karena di luar lagi hujan nih. Di bagian belakangnya itu bisa duduk bertiga ya. Untuk headrestnya juga tadi ada. Kalau misalnya ada 3 orang bisa langsung dipasang aja. Tapi kalau misalnya mau duduk berdua, itu di bagian tengahnya bisa diturunin aja armrestnya. Jadi duduknya juga akan lebih nyaman. Di bagian belakang pun di situ untuk legroomnya luas banget ya. Jadi walaupun duduk di baris ketiga itu bakalan tetap luas. Terus di bagian bawahnya ini kalau kalian beli mobil Alphard ini udah dapat karpet mie-nya ya. Jadi nggak karpet dasar aja nih. Jadi dia udah ditambahin karpet deluxe. Terus bagian tengahnya ini ada tempat penyimpanan lagi ya. Biasanya ini buat minum sih. Di sini ada pocket belakang. Dan mungkin cukup segitu aja ya untuk mobil Alphard ini. Saya emang bener-bener mewah banget. Cocok banget buat kalian yang lagi pengen cari mobil keluarga untuk 5 orang atau 7 orang, ini bisa banget pokoknya. Sekian dulu review Angel untuk Toyota Alphard 2.5 GTPM tahun 2021. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya, pajak ini sekitar 16 jutaan. Dan untuk harga OTR-nya ini kita buka sekitar 1,2. Duanya berapa? Kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net, ataupun bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 013 8787 6800. Kalian juga bisa langsung ke akun Instagram Angel di @angel_autofam. Tapi jangan lupa ya buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Bye!